شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا رسول ولا نبي بعده. Alhamdulillah, jamaah subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat yang banyak kepada kita, dan dengan nikmat itu kita semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita di mahsyar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits tsani wal arba'un, hadis yang ke-42. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balagta dhunubuka wa nana as-sama'i anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, maknanya ini adalah hadis qudsi. Hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli, wala ubali, kata Allah Subhanahu wa taala. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit begitu banyak, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyebutkanku dengan apapun, pasti aku akan menemui dengan ampunanku sepenuh bumi pula, kata Allah. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya bani Adam. Kita ini adalah anak Adam, dipanggil oleh Allah langsung. Apa kata Allah? Sesungguhnya kalau engkau berdoa, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap. Di sini ada dua kata, yang pertama berdoa, yang kedua berharap. Ulama katakan syarat untuk terkabulnya doa itu bukan hanya doa saja, tapi dalam doa itu kita ada harapan kepada Allah. Bukan ya Allah ampuni dosa aku ya Allah, tapi di hatinya nggak ada mengharap apa-apa. Nah, selain kita berdoa dengan Allah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, berharap di dalam hati doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan berdoa tapi hati kita tidak berharap. Lain di mulut, lain di hati. Ngomongnya minta ampun kepada Allah, tapi hatinya tidak diiringi dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam berdoa ini banyak hadis yang menerangkan dalam masalah doa. Bukan berarti ketika doa kita tidak terkabul, belum tertunai, doa itu tidak didengar dan tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dalam doa itu rumusnya Allah akan beri sesuai dengan baiknya kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Sesuai dengan kebaikan yang menurut Allah itu baik dengan kita. Terkadang apa yang kita minta belum tentu baik dengan kita. Contoh, satu orang sekarang miskin, berdoa dia minta kaya, maka Allah lihat
si fulan ini cocok nggak jadi orang yang kaya. Takutnya ketika miskin dia taat kepada Allah, ketika kaya dia lupa dengan Allah, maka Allah tahan kekayaannya, Allah jadikan dia tetap miskin. Lalu kapan Allah akan tunaikan doa dia ini? Nanti ketika di akhirat. Bahkan satu hadis mengatakan, seandainya kita tahu bahwa di akhirat itu kita perlu dengan doa ini, maka kita berharap seluruh doa kita tidak dikabulkan Allah di atas dunia, biar aja nanti dikabulkan di akhirat. Nah, tapi kan sekarang kan belum terasa. Kemudian Allah katakan, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli, kata Allah. Jadi kalau Allah itu sudah mau ampuni kita, nggak ada yang bisa melarang. Walaupun malaikat mau komen nggak bisa. Ya Allah, dia ini di dunia, selama di dunia ini tidak pernah buat kebaikan. Namun ketika dia mau mati, taubat sungguh-sungguh minta ampun kepada Engkau, ya Allah, tak sebandinglah kemaksiatan dengan kebaikan dia. Kata Allah, wala ubali, aku nggak peduli, kata Allah. Kalau Allah sudah mengampuni, nggak ada yang bisa larang. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, banyak sekali dosa kita, penuh langit itu dengan dosa kita, kemudian kita meminta ampun kepada Allah, pasti aku akan ampuni, kata Allah. Jadi wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'su min rahmatillah illa al-qaumul kafirin. Yang putus asa dari rahmat Allah itu tidak lain tidak bukan adalah orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita boleh kita bebas untuk buat banyak dosa karena kita tahu Allah Maha Pengampun, tidak. Yang namanya manusia kayaknya tak ada yang bisa menghitung berapa banyak dosanya, saking banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada langit itu sendiri. Maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Istighfar dari lisan, dalam hati ada keinginan untuk meninggalkan maksiat itu dan tidak melakukannya lagi. Kalau dalam lisan saja istighfar tapi hatinya masih cinta dengan maksiat itu, nanti sama dengan orang di atas, dia berdoa tapi hatinya tidak berharap. Makanya terkadang namanya dia sudah minta ampun tetapi amalnya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kalau digabung dari atas dengan bawah ini, maknanya satu orang ini datang kepada Allah membawa dosa penuh langit dan bumi. Dosa tiada baru, syaratnya mudah. Apa itu? Kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, maknanya dia mati dalam keadaan Islam. Di atas tadi dia bawa dosa sepenuh langit, yang di bawah membawa dosa sepenuh bumi. Ada ulama mengatakan dosanya itu sejauh mata memandang, dosa dia sendiri. Namun dia mati dalam keadaan Islam, tidak menyekutukan Allah. Kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, berarti mati dalam keadaan kafir. Maka aku akan datang menemuimu, kata Allah, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepada anak Adam ini. Cuman terkadang kita ini karena terlalu dikasih sayang sama Allah, anak itu biasanya kalau terlalu disayangi bukan malah nurut, tapi malah melawan. Allah sudah sediakan semuanya, ampunan kasih sama Allah. Kamu mau dosa, aku ampuni, Allah kasih. Walaupun dosamu sepenuh langit dan bumi, Allah akan siapkan. Maka kita sama-sama mengejar ampunan Allah ini, datang kepada Allah, meminta kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan ridhonya kepada kita.
Tidak ada yang lain kita harapkan kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah kabulkan doa kita, Allah tunaikan hajat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita hidayah untuk selalu bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya,